Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Rahman Al-Fadil, guru PAI dari SMP Nasional Bandung. Pada hari ini, Bapak akan menjelaskan tentang materi iman kepada hari akhir, di mana materi ini dipelajari di kelas 9 pada awal pembelajaran. Perlu diketahui bahwasanya rukun iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang kelima, di mana rukun ini harus diimani dengan sepenuh hati oleh seorang muslim. Karena yang namanya rukun keseluruhannya harus kita penuhi. Yang namanya rukun apabila salah satu saja tidak kita penuhi, maka akan batal sebuah ibadah tersebut. Termasuk rukun iman, apabila seseorang tidak mengimani salah satu saja, misalnya tidak mengimani rukun iman, yaitu iman kepada hari akhir, maka seseorang akan batal keimanannya. Maka apa itu iman kepada hari akhir? Yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwasanya seluruh alam semesta, termasuk dunia dan seisinya, akan mengalami kehancuran, termasuk langit, bumi, dan planet-planet yang lainnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa anna sa'ata ayatun la raiba fiha wa anallaha yab'atsu man fil qubur. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah akan datang, tidak ada keraguan di dalamnya, dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalamnya. Anak-anakku, perlu kita ketahui bahwasanya yang namanya kiamat itu diimani, dipercayai oleh semua agama. Mau itu agama Islam, mau itu agama Kristen, mau itu agama yang lainnya, yang manapun, semua mempercayai tentang harinya kiamat. Yang membedakannya antara kita dengan agama lain adalah kita mempercayai adanya hari kebangkitan, yang dimana Allah sebutkan nama lainnya adalah yaitu hari kebangkitan, sedangkan agama lain mempercayai hari kehancuran, akan tetapi tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Perlu kita ketahui bahwasanya kiamat dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama dikenal dengan kiamat sugro atau kiamat kecil, di mana kiamat kecil adalah kiamat yang dialami seseorang seperti kecelakaan, kematian, bencana alam, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuhu." Bila mana salah seorang daripada kamu mati, maka sesungguhnya kiamat telah tiba. Yang kedua adalah kiamat kubro atau kiamat besar, atau kehancuran alam semesta dengan segala isinya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Zalzalah. Kata Allah, "Idza zulzilatil ardu zilzalaha." Apakah bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya yang dahsyat? Allah Subhanahu wa taala di sini memperlihatkan terjadinya hari kiamat, di mana diawali dengan kehancuran, dengan buminya digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Dan goncangan ini berbeda dengan goncangan atau gempa yang dialami dunia seperti biasanya. Ini goncangan yang sangat dahsyat. Kemudian Allah melanjutkan, wa akhrajatil ardu athqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Bumi mengeluarkan segala isinya, mengeluarkan isi perutnya. Pendapat pertama ada yang mengatakan bumi mengeluarkan jasad-jasad, tulang belulang, mayat-mayat mulai dari Nabi Adam sampai orang yang nanti meninggal, orang yang meninggal terakhir. Ada juga yang mengatakan bumi mengeluarkan isinya, tambang-tambang emas seperti emas, minyak, kemudian tembaga, besi, air, gas, semuanya oleh Allah dikeluarkan di perut bumi. Tidak ada satupun yang pernah terjadi di muka bumi ini. Terjadi gempa, kemudian mengeluarkan tambang-tambang di dalamnya. Tidak ada. Dan ini terjadi ketika terjadinya hari kiamat yang akan terjadi nanti. Kemudian, waqalal insanu malaha, dan manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Manusia akan bertanya-tanya. Mereka belum pernah merasakan goncangan yang sedahsyat ini. Ketika biasanya di muka bumi ini, orang gempa, dia akan sadar gempa. Akan tetapi goncangan ini, gempa ini yang sangat dahsyat, mereka tidak tahu itu adalah gempa yang sangat dahsyat. Makanya Allah katakan,
manusia akan bertanya-tanya apa yang terjadi dengan muka bumi ini. Kemudian yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Maksudnya apa? Allah memberikan izin kepada bumi untuk menceritakan orang-orang setiap manusia yang berdiri di atas bumi, di atas dia. Bumi akan menceritakan si fulan berzina di atasku, si fulan telah berbuat kezaliman, si fulan telah berbuat pembunuhan, si fulan telah melakukan penipuan. Bumi diizinkan oleh Allah untuk berbicara, memberitahu dosa-dosa yang pernah manusia lakukan di atasnya. Bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu pada bumi. Bumi telah diberikan izin oleh Allah untuk menceritakan apa yang telah diperbuat oleh manusia. Kemudian yauma idzi yasdurun nasu ashtata liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Bayangkan, setelah kehancuran, pada tiupan yang kedua manusia dibangkitkan dalam kuburnya, semua dalam berkelompok-kelompok dan dalam keadaan yang berbeda-beda. Ada yang dalam keadaannya setengah miring, ada yang dalam keadaan perut dan mulutnya itu penuh dengan api neraka jahanam. Itu adalah orang-orang yang selama hidupnya memakan harta anak yatim dengan cara zalim. Kemudian masih banyak lagi keadaan-keadaan manusia pada hari kiamat yang menentukan dosa apa yang dia lakukan. Anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Az-Zumar ayat 68 menceritakan sedikit dari proses terjadinya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan ditiuplah sasangkala, maka matilah siapa saja yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditiupkan sasangkala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu keputusannya masing-masing. Dari ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya tiupan sasangkala dilakukan sebanyak 2 kali. Yang tiupan yang pertama adalah kehancuran. Semua alam semesta hancur, makhluk-makhluk Allah hancur kecuali Allah dan malaikatnya yang dia kehendaki, yaitu Jibril. Pada tiupan yang kedua, barulah di situ Allah menghidupkan seluruhnya. Jarak antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jarak antara tiupan pertama dan kedua itu adalah 40. 40 di sini adalah tidak diketahui, tidak jelas. Apakah 40 hari, apakah 40 minggu, apakah 40 bulan, apakah 40 tahun? Itu tidak dijelaskan karena salah satu perawinya itu lupa akan kelanjutan hadisnya. Akan tetapi di antara tiupan pertama dan tiupan yang kedua itu ada jeda. Allah sendirian. Dan orang-orang yang dia itu wafat dalam keadaan disiksa pada hari kiamat, mereka merasakan azab kubur. Mereka akan mengalami fase di mana alam kubur yang akan menjadi ujiannya. Kemudian, ketika seseorang telah melewati hari kiamat, hari kehancuran, mereka akan melalui perjalanan kehidupannya setelah kematian, di mana mereka akan mengalami yaumil barzakh. Setelah kematian, mereka akan mengalami yaumil barzakh atau alam kubur, atau barzakh disebut dengan pemisah. Maka yaumil barzakh adalah hari di mana seseorang itu dipisah antara alam dunia dan alam akhirat nanti. Mereka akan berdiam diri di alam barzakh. Setelah alam barzakh, mereka akan dibangkitkan, yaitu dikenal dengan yaumul ba'ats, hari kebangkitan. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempersiapkan diri mereka untuk dipertanggungjawabkan amalan-amalan mereka di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setelah dalam kebangkitan, mereka dalam kebingungan, kemudian Allah akan kumpulkan mereka, yaitu dikenal dengan yaumul hasyr atau yaumul mahsyar. Mereka akan dihimpun, dikumpulkan seluruhnya, mulai dari Nabi Adam sampai orang yang terakhir meninggal. Semua akan dikumpulkan berbaris dengan rapi sesuai dengan amal ibadah mereka. Tidak ada sedikit pun yang berbicara, tidak ada sedikit pun yang berani bergerak, karena mereka mengetahui bahwasanya mereka dalam keadaan genting.
menunggu Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam datang menemui mereka untuk menghisab mereka. Setelah mereka dikumpulkan, baru mereka satu persatu akan dihisab, ditimbang amalan mereka, atau kita kenal dengan Yaumul Mizan dan Yaumil Hisab. Mizan adalah hari pertimbangan, hisab adalah hari perhitungan. Amalan mereka satu persatu akan ditimbang. Amal keburukannya, amal kebaikannya, mereka akan ditimbang. Setelah ditimbang, baru satu persatu mereka akan dihisab. Anak-anakku sekalian, ketika seseorang telah melalui alam dunia, alam selanjutnya akan dia hadapi adalah alam barzah atau alam pemisah, di mana seseorang akan ditanya, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya, baik itu orang Islam ataupun orang kafir, semua akan diuji dengan ujian yang sama, yaitu kita kenal dengan 3 pertanyaan. Ini akan ditanyakan kepada mereka, siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Orang Islam, orang yang memiliki keimanan dalam dirinya, dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menjawab pertanyaan itu bukan intelektual kita, bukan pengetahuan kita, akan tetapi Allah bantu dengan keimanan. Ini yang berbicara adalah keimanan. Mereka akan menjawab dengan dikokohkannya keimanan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang kafir yang diujikan oleh Allah kepada mereka 3 pertanyaan ini, mereka tidak akan bisa menjawab, walaupun selama di dunianya mereka mempersiapkan jawaban dari pertanyaan itu. Karena bukan keimanan yang membantu mereka. Mereka akan kebingungan, mereka tidak tahu mau jawab apa, yang akhirnya mereka yang bisa menjawab pertanyaan itu akan mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam berupa nikmat kubur di dalamnya. Apabila tidak bisa menjawab, mereka akan disiksa oleh Allah dengan siksaan yang berat. Setiap hari mereka akan dibukakan, diperlihatkan neraka jahanam yang nanti akan mereka rasakan. Dalam suatu hadis disebutkan, orang yang beriman ketika mendapatkan nikmat, mereka diperlihatkan surga, mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, segerakanlah tegakkan hari kiamat. Karena dia tidak sabar untuk merasakan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, ya Allah, janganlah engkau segera tegakkan hari kiamat. Mengapa demikian? Karena mereka tahu setelah keluar dari alam barzah, mereka akan merasakan siksaan yang lebih dari itu. Na'udzubillah min dzalik. Anak-anakku sekalian, banyak sekali azab kubur yang akan diterima baik oleh orang kafir ataupun orang-orang yang fasik, orang-orang yang memiliki dosa. Walaupun dia seorang muslim, kemudian dia mempunyai dosa, mereka pun akan diazab oleh Allah dengan azab di dalam kubur. Di antaranya adalah ada orang yang Allah akan sobekkan dari mulutnya sampai ke telinganya hingga menimbulkan sobek yang sangat besar. Itu adalah azab dari orang-orang yang sering menyebarkan berita hoaks. Mereka menyebarkan, kemudian berita tersebut menjadi meledak di muka bumi ini. Itu adalah azab dari orang-orang yang sering membuat hoaks. Kemudian ada orang-orang yang disiksa kepalanya, terus disiksa kepalanya, kepala dan kepala. Itu adalah orang-orang yang sering meninggalkan sholat dengan sengaja. Setelah kita menyelesaikan alam kubur, Allah perintahkan malaikat Israfil meniupkan sangkalanya, kemudian tegaklah hari kiamat, maka seseorang itu berpindah alam lagi menuju Yaumul Ba'ats atau hari kebangkitan, di mana hari kebangkitan manusia yang ada di dalam kubur Allah bangkitkan seluruhnya dalam keadaan yang bermacam-macam sesuai dengan amalan yang mereka kerjakan selama di dunia. Bayangkan, ada orang yang setengah badannya itu rusak, kemudian ada yang sebagiannya itu utuh. Mereka adalah orang-orang yang memiliki dosa, akan tetapi oleh Allah diampuni dosa-dosanya. Kemudian ada orang yang tubuhnya itu tidak memiliki daging, hanya tulang dan kulitnya saja. Dosa apa yang dia lakukan selama di dunia? Mereka adalah orang-orang yang selama hidupnya suka meminta-minta.
padahal dia mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan itu. Orang suka minta-minta padahal dia punya uang, maka ini adalah azab yang akan dia terima. Kemudian masih banyak lagi dosa-dosa yang akan dia terima disebabkan karena kemaksiatannya. Sebagaimana yang telah Allah sebutkan, yaitu yauma idzi yaqdurun nasu ashtata liyaraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam supaya diperlihatkan kepada mereka balasan pekerjaan mereka selama di dunia. Tujuannya apa? Allah membuat keadaan yang bermacam-macam kepada manusia ini sebagai penghinaan dari Allah, balasan dari Allah kepada manusia yang dulunya ketika dunia itu ingkar. Mereka bangga, mereka tidak takut akan azab Allah, maka Allah balas pada hari ini. Allah azab dengan membuat bentuk keadaan mereka yang bermacam-macam. Suka makan makanan haram, Allah buat perut kita sangat besar sebesar gunung. Dosa mengambil tanah orang lain, kita merampas tanah orang lain, Allah akan gantungkan jumlah tanah yang kita rampas itu sebanyak 7 lapis bumi. Kita misalnya mengambil harta orang lain, mengambil tanah orang lain sebanyak 1 petak, maka 1 petak ke bawah, 7 lapis bumi ke bawah akan digantungkan di leher kita. Dan masih banyak lagi keadaan manusia yang Allah hinakan disebabkan karena dosa-dosa mereka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Setelah seseorang itu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka dalam keadaan kebingungan, mau kemana, mau ngapain, mereka dalam kebingungan. Kemudian dalam kebingungannya muncullah satu seruan yang membuat seseorang itu fokus ke dalam satu seruan tersebut, dan mereka berkumpul dalam kumpulan sesuai amal-amalan mereka, yang itu dikenal dengan Yaumul Hasyr atau Yaumul Mahsyar, hari berkumpulnya seluruh manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia terakhir meninggal. Para nabi berdiri paling depannya, di belakangnya terdapat umat-umatnya. Ada nabi yang di belakangnya sedikit umatnya, ada yang nabi di belakang itu sangat banyak umatnya, bahkan ada nabi yang di belakang tidak ada orang. Itu adalah nabi yang tidak memiliki umat, umatnya semua ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua berkumpul di situ. Mereka menunggu hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka menunggu datangnya Allah Subhanahu wa taala untuk disidang. Berapa lama? 50.000 tahun. Bayangkan, dan kita dalam keadaan telanjang. Kata hadis Nabi, kita dalam keadaan telanjang. Allah turunkan matahari sejauh 1 mil. Seseorang ada yang tenggelam dalam keringatnya. Seseorang ada yang hampir sepunggung keringatnya. Ada yang sampai 1 mata kaki keringatnya. Itu menunjukkan bagaimana dosa yang dia pikul. Semua tidak ada yang berani berbisik, tidak ada yang berani berbicara, tidak ada yang berani duduk. Karena mereka sadar, mereka sedang menghadapi masa-masa genting. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Quran surat Az-Zumar ayat 69, yang artinya, dan terang beneranglah bumi, yaitu padang mahsyar, dengan cahaya keadilan Tuhannya, dan diberikanlah buku perhitungan perbuatan masing-masing, dan didatangkanlah para nabi dan saksi-saksi, dan diberi keputusan di antara mereka dengan keadilan. Mereka tidak dirugikan sama sekali. Semua akan menghadapi itu. Mereka akan didatangkan saksi-saksi mereka. Mereka yang menyembah sapi, mereka yang menyembah nabi-nabi, mereka yang menyembah malaikat, menyembah api, menyembah matahari, dan apapun itu selain Allah, mereka akan didatangkan pada saat itu untuk menjadi saksi. Mengapa? Mereka dijadikan Tuhan oleh semua manusia. Anak-anakku sekalian, ketika seseorang menunggu Allah Subhanahu wa taala di yaumil mahsyar, tentulah fitrah manusianya masih ada. Apa itu fitrahnya manusia? Mereka merasakan lapar, mereka merasakan haus, mereka merasakan itu. Dalam keadaan berdiri,
matahari dalam keadaan jarak 1 mil, dalam keadaan telanjang, haus kita. Kita haus, kita lapar. Itu lama sekali. Ketika datang Allah Subhanahu wa taala untuk menemui seluruh manusia, untuk dilakukannya pertimbangan amalan mereka dan dihisab amalan-amalan mereka, disitulah mereka merasakan was-was lagi. Belum selesai ketakutan mereka untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki amalan yang baik, amalan yang berat, maka dia insya Allah akan mendapatkan kebahagiaan. Apabila amalan kebaikannya itu ringan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan siksaan kepada dia berupa neraka jahanam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qari'ah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka adapun orang yang berat timbangan kebaikannya, fa huwa fi 'ishatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan, yaitu surga, kita ketahui. Kemudian wa amma man khaffat mawazinu, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Kita ketahui bahwasanya di sana tidak ada lagi yang namanya harta dan uang. Allah akan menimbang amalan-amalan kita. Allah letakkan kebaikan kita di timbangan kebaikan, dan Allah akan letakkan keburukan kita di timbangan keburukan. Setelah ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata yang baik, yang lebih berat, maka dia akan selamat. Apabila keburukannya lebih berat daripada kebaikannya, maka kemungkinan dia akan masuk neraka yang Allah sediakan untuknya. Tapi belum sampai di situ. Setelah ditimbang, Allah akan hisab. Yang Allah hisab adalah amalan dia, perbuatan dia, dan orangnya akan Allah hisab. Karena betapa banyak orang yang dia mengumpulkan pahala yang banyak, yang sangat berat. Kemudian pahala-pahala tersebut oleh Allah diberikan kepada orang lain. Siapa saja mereka? Yaitu orang-orang yang melakukan kezaliman selama hidupnya. Lebih berat kita memiliki dosa kepada manusia daripada kita mempunyai dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertobat kepada Allah, maka Allah akan ampuni itu. Yang sulit adalah kita ketika memiliki dosa kepada manusia, kita bertobat kepada Allah, Allah tidak akan dulu mengampuni. Karena ini urusannya dia dengan manusia. Yang harus kita lakukan adalah meminta maaf kepada manusia tersebut. Dosa apa yang kita lakukan kepada manusia? Banyak sekali. Pertama, seperti kezaliman. Apa itu zalim? Kita menyakiti hati orang lain. Kita tidak memberikan hak orang lain. Kita membunuh orang lain. Kita menyiksa orang lain. Kita menyakiti hati orang lain. Kita menggibahi orang lain. Memfitnah orang lain. Membicarakan aib-aibnya. Termasuk juga di dalamnya tidak membayar hutang. Dia lari dari hutangnya. Itulah orang-orang yang nanti akan Allah sidang. Allah akan sidangkan. Karena di sana tidak ada dinar, tidak ada uang, tidak ada harta. Maka untuk membayar dosa-dosa dia, kezaliman dia terhadap manusia yang lain, yaitu dengan memberikan amalan dia kepada orang yang dia zalimi. Bayangkan, apabila kita banyak berbuat zalim kepada orang lain akan menuntut kepada kita, berbaris untuk menuntut keadilan kepada Allah, mengambil amalan-amalan kita. Kita susah payah beribadah kepada Allah, mengumpulkan amalan ibadah, ternyata ibadah tersebut diberikan kepada orang lain. Bayangkan, apabila seorang pemimpin zalim kepada rakyatnya, betapa banyak rakyat yang dia zalimi, yang siap nanti pada hari hisab menuntut dia untuk memberikan keadilannya. Betapa banyak orang-orang yang nanti menagih pahalanya. Apabila pahalanya sudah habis, tetapi urusan dia dengan manusia belum selesai, maka yang akan terjadi adalah Allah akan memberikan dosa yang dizolimi itu terhadap dia yang menzolimi. Na'udzubillahi min dzalik. Maka tidak hanya manusia yang akan Allah sidang pada saat itu, binatang pun akan Allah sidang. Sebagaimana dalam suatu hadis disebutkan bahwasanya seekor kambing,
kemudian dia menanduk, menyeruduk kambing yang lain, akan Allah sidang nanti pada hari kiamat. Maka Allah perlihatkan pada saat itu orang-orang berbaris menunggu gilirannya untuk disidang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia perlihatkan kambing yang menzalimi kambing yang lain. Kemudian Allah menyuruh kambing yang dizalimi tersebut menanduk kembali kambing yang sudah menanduknya. Setelah tersebut Allah menjadikan kambing tersebut menjadi tanah. Kemudian orang-orang kafir yang tahu dia tidak akan selamat setelah itu, akan disiksa tiada hentinya, melihat kambing yang menjadi tanah, kemudian dia berkata, wa yaqulul kafiruna ya laitani kuntu turaba. Dalam surat An-Naba Allah mengatakan, orang kafir mengatakan kepada Allah, mereka berkata orang-orang kafir, alangkah lebih baiknya kami orang-orang kafir menjadi tanah saja. Bayangkan, mereka akan abadi dalam neraka jahanam. Mereka lebih menginginkan menjadi tanah daripada hidup untuk menanggung siksa yang abadi. Nauzubillah min dzalik. Setelah seseorang disidang oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh amal ibadahnya, mereka akan menerima buku amalan mereka. Ada yang dengan tangan kanan, itu adalah tanda dia akan selamat. Ada mereka orang-orang yang celaka, mereka akan menerima amalan ibadahnya dari belakang. Apakah ada yang mengatakan itu dia menggunakan tangannya masuk ke dalam perutnya sampai menerobos ke belakang untuk mengambil amalan ibadahnya? Itu juga adalah bentuk dari siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menerima amalan, buku amalannya dengan tangan kanan, mereka adalah orang-orang yang beruntung, mereka bergembira. Karena itu adalah bisyarah, kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menerima buku amalannya dari belakang, mereka adalah orang-orang yang celaka. Setelah mereka menerima buku amalan mereka, mereka akan menentukan berjalan menemui fase yang selanjutnya, yaitu surga atau neraka. Mereka akan melewati titian Shiratal Mustaqim. Allah Subhanahu wa taala menerangkan bagaimana orang-orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Dalam Quran surat An-Naba Allah menerangkan orang-orang yang akan memasuki fase itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna jahannama kanat mirsada." Sungguh neraka jahanam itu sebagai tempat mengintai bagi penjaga yang mengawasi isi neraka. Neraka jahanam memiliki pengintai. Seperti ada celah-celah yang siap untuk menerkam orang-orang yang berjalan di atas titian Shiratal Mustaqim. Dalam sebuah tafsir disebutkan bahwasanya titian Shiratal Mustaqim di kiri kanannya itu memiliki pengait yang siap mengait orang-orang kafir, orang-orang yang memang ditakdirkan oleh Allah untuk masuk neraka jahanam agar mereka jatuh ke dalamnya. Kemudian lit-taghina ma'aba, menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas. Siapa orang-orang yang melampaui batas? Mereka orang-orang kafir. Tidak hanya itu, orang-orang yang dia muslim tetapi sangat banyak dosanya, melakukan kerusakan di dalamnya. Mereka melampaui batas dalam beragama, mereka melampaui batas juga dalam melakukan sebuah amalan. Labithina fiha ahqaba, mereka tinggal di sana dalam masa yang lama. Ahqaba ini artinya adalah berabad-abad. Ada yang mengatakan ahqaba ini selama 70 tahun. Ada yang mengatakan 70 tahun. Ada yang mengatakan 300 tahun. Perlu diketahui bahwasanya 80 tahun, 70 tahun, 300 tahun itu adalah hitungan akhirat. Bukan hitungan alam dunia. Karena satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Kan kita bayangkan. Lamanya ahqaba di sini berabad-abad ini adalah 70 tahun. Jika 70 tahun itu adalah dalam satu tahunnya adalah 12 bulan dan setiap bulannya itu memiliki 30 hari dan setiap harinya itu adalah memiliki waktu selama 1000 tahun. Maka jika kita hitung 1000 dikali 30 dikali 12 kemudian dikali 70, berapa lama seseorang akan disiksa? Kira-kira 25 juta tahun. Bayangkan,
seseorang dalam neraka jahanam disiksa selama 25 juta tahun hitungan dunia, itu baru satu dosa. Belum dosa-dosa yang lainnya, belum dosa meninggalkan sholat, belum dosa durhaka kepada orang tua, belum dosa menipu orang tua, bayar SPP, bayar apa, menipu orang tua, berbohong, belum dosa berzina, belum dosa pacaran, belum dosa yang lainnya. Berapa? Dan perlu diketahui bahwasanya dalam neraka jahanam siksaannya bervariasi. Siksaannya bervariasi. Tidak hanya disiksa dengan api, tidak disiksa dengan pisau, bervariasi. Dan kata para ulama, setiap harinya, setiap berlalunya waktu, Allah akan tambahkan kadar siksaannya. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kemudian Allah lanjutkan, la yadzuquna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapatkan minuman. Orang-orang yang berada dalam neraka jahanam, sudah mereka kehausan ketika berada di dalam padang mahsyar selama 50.000 tahun. Mereka kemudian masuk ke dalam neraka jahanam. Tidak ada makanan, tidak ada minuman yang mampu menyejukkan mereka. Kemudian mereka karena kehausan tersebut, mereka berdoa kepada Allah, ingin minuman, ingin makanan. Kemudian Allah menjawab keinginan mereka dengan berkata, ila hamima wa ghassaqa. Selain air yang mendidih dan nanah. Allah berikan kepada dia minuman. Allah berikan kepada mereka makanan. Apa yang Allah berikan? Minuman yang mendidihkan dan nanah. Nanah ini adalah diartikan adalah hasil dari keringat penghuni neraka jahanam, luka orang neraka jahanam, dan nanah orang neraka jahanam. Allah kumpulkan itu, diberikan kepada mereka. Pertanyaannya, apakah dalam neraka jahanam itu selalu panas? Dalam ayat ini tidak. Allah menerangkan dalam neraka jahanam Allah berikan siksaan panas, ada juga siksaan yang dingin. Allah berikan minuman yang sangat panas sekali yang mampu menghancurkan tubuh mereka. Nah, Allah pun memberikan nanah, luka, keringat dari penghuni neraka jahanam dalam keadaan dingin yang mampu menghancurkan isi perutnya. Allah sangat mudah sekali untuk menyatukan antara panas dan dingin. Penghuni neraka jahanam mengetahui yang mereka minum, yang mereka konsumsi nanti akan menghancurkan tubuh mereka. Tapi karena mereka sangat kehausan, sangat-sangat kehausan, mereka tidak peduli lagi dengan apa yang akan mereka terima apabila mereka meminum minuman tersebut, padahal itu mampu menghancurkan isi tubuh mereka. Kemudian Allah melanjutkan, jazaa'u wifaqa, sebagai pembalasan yang setimpal. Keburukan dibalas dengan keburukan, kebaikan dengan kebaikan. Allah balas mereka dengan kejelekan pula, karena mereka sudah Allah berikan hidup, sudah Allah berikan segala nikmat yang Allah berikan kepada mereka yang tidak bisa kita bayar. Mereka tetap ingkar kepada Allah, maka akan Allah azab dengan kejelekan pula. Kemudian Allah berfirman kembali, innahum kanu la yarjuna hisaba. Sesungguhnya dulu mereka tidak mengharapkan perhitungan. Mereka menganggap bahwasanya tidak ada hari kiamat, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari penghisaban. Makanya mereka melakukan ketika di dunia seenaknya, tidak ada aturan, maka Allah akan balas pada hari kiamat disebabkan karena dosa-dosa mereka. Wa kadzdzabu bi ayatina kidzaba, dan mereka benar-benar mendustakan ayat-ayat kami. Mereka mendustakan apa yang dibawakan oleh Rasul, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka tidak percaya itu. Wa kullu syai'in ahsaynahu kitaba, dan segala sesuatu telah kami catat dalam buku amal-amalan manusia. Allah catat semua amalan mereka. Tidak ada satupun yang luput yang mereka kerjakan yang akan nanti mereka pertanggungjawabkan pada hari kiamat. Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba. Dan ini adalah ayat yang paling mengerikan, ayat yang paling ditakutkan oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang penghuni neraka jahanam. Apa itu? Maka karena itu rasakanlah, maka tidak ada yang akan kami tambahkan kepadamu selain azab. Mereka disiksa terus menerus, tidak ada jeda. Kemudian mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, berikanlah keringanan kepada kami. Bayangkan, saking capeknya, saking terus-terusan disiksa saja,
Bukan berhenti yang mereka berdoa kepada Allah, ya Allah hentikanlah azab ini, bukan itu. Karena terus-menerusan mereka berdoa, ya Allah longgarkan saja, longgarkan saja. Tetapi permintaan mereka dijawab oleh Allah, rasakan azabku. Bukannya diringankan, malah Allah tambahkan kadarnya. Ini adalah ayat yang orang-orang kafir takutkan. Anak-anakku sekalian, itulah bagaimana perjalanan hidup seseorang setelah meninggal. Itu adalah nama lain dari hari kiamat. Kita akan melalui proses-proses itu, di mana tujuannya kita mempelajari ini, mengetahui tentang beriman kepada hari kiamat, hari akhir, sebagai menambah keimanan kita dan menjadi orang yang lebih baik dalam melaksanakan kehidupan ini. Di antaranya kita bisa mengambil hikmah dalam mengetahui hari yang akan kita peroleh, yang akan kita hadapi nanti di akhirat. Kita bisa memahami kehidupan ini, bahwasanya kehidupan ini adalah dunia yang fana. Kita bisa mengetahui bahwasanya kita bisa selektif dalam melakukan amalan-amalan. Kita takut dosa, karena itu akan membinasakan kita semua. Kemudian kita bisa mengerjakan amal kebajikan. Kita melakukan amal ibadah, kita semangat, karena kita tahu bahwasanya kita akan selamat apabila kita menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bisa melakukan kehidupan ini dengan optimis dan bisa menumbuhkan sifat sabar dalam diri kita, disebabkan karena ujian yang sering menimpa kepada kita. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk kehidupan kita selanjutnya dan bisa menjadi diri ini lebih baik dan mempercayai bahwasanya kita bisa masuk surga Allah dengan berusaha, dengan menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.